sekarang nih dok, tapi beberapa orang ya dok, yang mungkin saya perhatikan termasuk juga pasien-pasien saya, itu kalau kita sarankan untuk ke psikolog ataupun ke psikiater, biasanya enggan gitu dok. Kira-kira gimana sih dok kondisi stigma terhadap psikolog dan psikiater terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia dok? Saat ini memang stigma dan diskriminasi terhadap kesehatan jiwa masih ada. Tapi kalau saya melihat trennya sekarang ini awareness tentang mental health itu sedang meningkat gitu ya. Jadi orang-orang terutama anak-anak muda ini awareness-nya atau kesadarannya tentang kesehatan jiwa itu sedang tinggi. Karena saya banyak sekali mendapatkan anak-anak usia remaja, SMA, kuliah gitu yang datang gitu dan menyatakan bahwa dok saya kayaknya perlu bantuan untuk kesehatan jiwa saya dok gitu ya. Jadi yang perlu saya tekankan adalah kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu ya. Jadi ketika kita ada gangguan dengan kesehatan fisik kita, misalnya kita ada demam, ada luka, kita cepat-cepat datang berobat ke dokter, rumah sakit, puskesmas gitu. Hal yang sama seharusnya kita lakukan dengan kesehatan jiwa kita. Ketika kita mengalami gejala-gejala gangguan jiwa seperti stres, sulit tidur, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, moodnya labil, gampang baper, sensitif gitu ya. Nah itu adalah merupakan gejala-gejala adanya suatu masalah atau gangguan jiwa. Jangan ragu-ragu datang ke profesional kesehatan jiwa, maka kita akan memberikan bantuan yang diperlukan. Jesslyn. Oke, berarti salah ya dok ya kalau misalnya kita bilang dia ke dokter jiwa atau ke psikolog karena gila atau kan yang butuh cuma orang gila, atau jangan-jangan pandangan kalau misalnya ke psikolog dan psikiater itu hanya orang gila, atau kadang itu ya dok ya salah ya sebenarnya ya. Saat ini kita sudah menghindari istilah-istilah yang memberikan konotasi negatif gitu seperti gila atau sinting, tidak waras, karena kita sudah memiliki undang-undang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa kita menyebutnya adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Artinya bukan keseluruhannya yang terganggu, tapi ada suatu gangguan kejiwaan yang sedang diderita oleh orang ini. Dan gangguan itulah yang memerlukan pertolongan ahli profesional di bidang kesehatan jiwa agar mereka bisa berkurang gejalanya, pulih, sehingga bisa berfungsi serta produktif kembali dalam hidupnya. Oke, berarti dengan kata lain kita mengajak juga ya dok ya sama dengan pemirsa sekalian kalau jangan sampai kita menggunakan kata-kata gila lagi gitu. Nah, terima kasih banyak dok, kita sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa. Terima kasih sudah hadir di program Shalom Dok ini. Nah, mungkin ada pesan dari dokter untuk pemirsa Live Channel bagaimana kita menghadapi new normal ini supaya tidak stres, tidak depresi gitu. Baik. Jadi menghadapi keadaan pandemi COVID-19 atau adaptasi kebiasaan baru atau yang kita sebut new normal, menjaga kesehatan jiwa itu sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah merasakan cemas, khawatir, takut, marah atau sedih adalah hal yang wajar, adalah hal yang normal di tengah kondisi seperti ini. Tetapi jangan membiarkannya berlama-lama. Menceritakan apa yang kita rasakan itu kepada orang lain seperti saudara, keluarga, atau teman akan membuat beban itu menjadi lebih ringan karena ada ventilasinya di sana. Yang kedua, ambillah jarak dari informasi atau berita-berita yang terlalu berlebihan. Jadi lakukan yang namanya diet media sosial gitu ya. Karena terlalu lama, terlalu banyak terpapar dengan berita-berita tentang COVID terus gitu, itu bikin saraf otak kita menjadi lelah. Dan mengambil jarak dari sumber berita tersebut juga merupakan cara untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Kemudian kita perlu memilah-milah berita-berita tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya. Hindari berita-berita yang bersumber yang tidak benar atau berita-berita hoax, berita abal-abal. Lakukan juga saring sebelum sharing sehingga kita bisa kemudian melihat bahwa berita ini memang perlu diteruskan atau enggak. Kalau memang enggak, itu bisa berhenti di kita dan tidak mengganggu kesehatan jiwa orang lain.
pada waktu kita berada di rumah saja, tetap lakukan pola hidup yang sehat, makan yang teratur, olahraga yang baik, tidur yang cukup, hindari juga pikiran-pikiran overthinking yang terlalu berlebihan. Hindari alkohol, rokok, ataupun narkoba untuk mengurangi stres yang kita alami, karena justru itu akan memberikan suatu dampak yang makin tidak baik dalam hidup kita. Pelajari berbagai skill atau keterampilan dalam mengatasi emosi yang kurang nyaman, seperti teknik relaksasi, grounding teknik, mindfulness. Itu adalah skill, keterampilan-keterampilan mengatasi emosi atau kondisi kesehatan jiwa kita yang mungkin pada saat itu kurang begitu baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan tentunya tetap berpengharapan kepada Tuhan gitu ya, bahwa keadaan yang seperti ini tentunya diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tetap punya kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Jesslyn. Oke, baik Dok. Terima kasih banyak Dok untuk semua tips-tipsnya untuk teman-teman sekalian di rumah. Baik Dok, kalau gitu kita akhiri dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Dokter Lahargo. Terima kasih, salam sehat jiwa. Pandemi COVID-19 masih kita hadapi. Dampak dari kondisi ini dapat menjadi alasan untuk kita menjadi stres ataupun depresi. Namun apa yang disampaikan oleh Dokter Lahargo mengingatkan kita agar tidak menyerah. Sebab kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Saya Dr. Jesslyn undur diri, sampai bertemu di episode Shalom Dok selanjutnya.